never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. MotoGP 2023 segera dimulai. Pembalap MotoGP dari Repsol Honda, Marc Marquez, bertekad menjadi juara seiring dengan banyaknya perubahan di tim. Ada perubahan dalam struktur tim Honda dan juga pengujian komponen. Hal ini membuat pebalap tidak akan banyak melakukan perubahan. Ada perubahan dalam struktur tim Honda, ucap Marquez. Ada direktur teknis baru, ada banyak komponen yang diuji. Namun tidak banyak yang lakukan oleh pembalap, tapi ini adalah bagian dari proyek. Hasrat Marc Marquez adalah kembali merengkuh gelar juara dunia di MotoGP 2023. Apalagi kondisi fisiknya sudah berangsur pulih, setelah dia memutuskan untuk melakukan operasi keempat pada tangannya pertengahan tahun lalu. Jika tahun ini Marquez bisa meraih gelar juara dunia, maka dia akan menjadi pembalap yang mampu menyamai rekor sang legenda MotoGP, Valentino Rossi. Pembalap yang identik dengan nomor motor 93 itu bisa melebihi rekor Rossi karena usianya baru 30 tahun. Saya bekerja dan saya akan berlatih dengan mentalitas berjuang untuk kejuaraan, ucap Marquez. Dan tujuan saya adalah memenangkannya tahun ini. Kemudian, kita akan lihat apakah kita bisa. Untuk mewujudkan hal tersebut dipastikan tidak akan mudah. Menilik hasil tes pramusim MotoGP Sepang 2023 pada awal Februari lalu, Marquez masih tertinggal cukup jauh dari para rivalnya, terutama pembalap Ducati seperti Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini. Dua pembalap tersebut lebih difavoritkan untuk meraih gelar juara dunia dibandingkan The Baby Alien. Apapun tantangannya di MotoGP 2023, Marc Marquez telah bertekad untuk tampil maksimal. Marquez juga telah mengungkapkan tuntutannya kepada Honda, demi meraih gelar juara dunia ke-9-nya tahun ini. Marquez tenggelam di beberapa tahun terakhir. The Baby Alien cukup kesulitan untuk bersaing dan memanaskan jalur perebutan gelar juara dunia. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut menimpa pemilik 8 gelar juara dunia. Faktor terbesar adalah masalah cedera yang menghampirinya, dan juga pengembangan Honda yang tertinggal dari pabrikan lain. Hal itu sangat terlihat pada MotoGP tahun lalu, di mana Honda menjadi pabrikan dengan kinerja paling buruk di kelas utama. Sementara itu, pembalap MotoGP harus siap jadi bunglon kalau mau juara. Pendapat tersebut diungkapkan Franco Morbidelli. Rider Yamaha Factory Racing sedang mencari bentuk terbaik dengan mengubah gaya balapnya. Runner-up MotoGP 2020 itu hanya mengumpulkan 42 poin sepanjang musim, hanya sekitar 18% dari perolehan rekannya, Fabio Quartararo. Meskipun Yamaha sebelumnya dikenal sebagai motor yang ramah bagi pembalap, literasi terbaru dari YZRM1 membutuhkan gaya jauh lebih agresif untuk mendapatkan yang terbaik dari motornya, terutama di babak kualifikasi. Morbidelli yang mengalami kemunduran akibat cedera lutut berlatih untuk jadi agresif selama musim dingin. Itu adalah satu-satunya solusi supaya bisa merebut kemenangan. Ketika saya memperlakukan motor, saya selalu berusaha memperlakukannya dengan lembut, kata Morbidelli setelah tes pramusim di Sepang bulan lalu. Tapi saya pikir jika Anda ingin menjadi juara, Anda harus menjadi bunglon dan Anda harus memiliki gaya yang sesuai dengan paket Anda. Jadi, saya tidak merasa seperti pembalap yang mulus lagi. Jika Anda melihatnya, saya menghapusnya dari profil Instagram saya. Saya pikir kami mengendarai motor yang cukup agresif sekarang, bahkan jika itu adalah motor dengan mesin 4 silinder segaris, saya pikir kami mengendarainya dengan cukup agresif. Saya tidak terlalu memperhatikan orang lain, tapi saya pikir setidaknya di tikungan saya pikir saya tidak tahu, mungkin saya orang yang optimis kami bisa lebih tajam di tikungan tajam, dan lebih cepat di tikungan yang membulat. Yamaha tidak mencatatkan waktu yang menonjol pada hari terakhir tes Sepang, dengan Quartararo dan Morbidelli berada di urutan ke-17 dan ke-20 secara keseluruhan.